Kalau mati di mana saja bakal mati gitu. Ya udah, bismillah gitu kita ke sana. Sampai di sana alhamdulillah orang-orang di sana tuh baik banget, ramah banget. Mereka tuh sama kita bertiga tuh sayang banget. Udah anggap kayak anak sendiri. Jadi semua yang ketemu kita, mereka nganggap kita tuh anak mereka. Mau apa aja bilang, mau kalian perlu apa aja bilang. Mereka sampaikan beliin kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di studio An-Naba TV melalui channel YouTube An-Naba TV. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki puasa hari kelima di bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga dapat menyempurnakan ibadah puasa kita sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya bahwa selama Ramadan ini kami akan sering mengadakan live streaming melalui channel YouTube An-Naba TV, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan 3 orang santriwati kita yang saat ini sedang menuntut ilmu di negara Arab, ya, persisnya di Baghdad di Irak, yang mana mereka bertiga ini adalah sebelum berangkat ke Irak mereka santriwati di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia, ya tentunya sampai hari ini masih berstatus santri karena mereka ini alhamdulillah mendapatkan beasiswa kuliah ke Irak di kampus perguruan tinggi Imam A'dham Abu Hanifah As-Sunniyah di Baghdad, Irak. Ini melalui jalur rekomendasi lewat yang mulia Duta Besar Irak saat itu, yaitu Dr. Abdullah. Tapi beliau sekarang sudah pensiun dan beliaulah yang memberikan rekomendasi kepada para santriwati kita ini untuk dapat kuliah di Baghdad yang daerah konflik sebagaimana kita tahu, tapi mereka ini ketiganya merupakan pejuang yang sangat luar biasa. Mereka datang dari pelosok pedalaman di NTT sana, kemudian dapat hidayah menjadi muslimah, lalu mereka ingin memperdalam lagi agama Islam setelah bisa belajar Al-Quran di An-Naba waktu itu. Kemudian yang mulia Duta Besar Irak menawarkan kepada mereka untuk kuliah di Irak tanpa tes. Dulu mereka ke sana hanya bisa anak anta saja, ya, hanya anak anta saja bisanya. Tapi sekarang subhanallah mereka sudah kuliah selama 3 tahun di Baghdad dan diperkirakan setahun lagi mereka akan tamat dari sana dengan menyandang gelar LC, ya, LC Lisans. Itu adalah gelar S1 dari Timur Tengah. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, mari kita ajak mereka bertiga berbincang-bincang menemani antum semua sambil kita menunggu saatnya berbuka, dan kita banyak menggali seputar pengalaman mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana pengalaman mereka selama tinggal di sana, mulai dari adaptasi cuacanya, kemudian adaptasi makan minumnya, adaptasi pergaulan dan lain sebagainya. Apalagi setahun belakangan ini sedang terjadi pandemi COVID, tentunya mereka tidak bisa pulang. Mereka ini sudah setahun setengah tidak boleh pulang karena COVID. Alhamdulillah bulan Ramadan tahun ini diizinkan mereka kembali karena memang di Timur Tengah bulan Ramadan selalu libur. Mereka diberikan waktu libur selama 2 bulan, setelah itu akan kembali lagi ke negara Irak. Baik pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, sepertinya antum tidak sabar lagi menunggu bincang-bincang kita dengan para santriwati kita yang 3 orang ini. Dan kita awali dari sebelah kiri saya dulu. Yang pertama Ananda Syifa. Assalamualaikum Syifa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Ya, jadi kita minta dulu dia ta'aruf dulu ya, perkenalan pakai bahasa Arab nanti mereka bertiga. Lalu kita tanya seputar pengalaman mereka di Islam dan pengalaman mereka belajar di negara Arab. Taib, tafadhali ya Syifa, anti ta'aruf awalan amamal musyahidun fi YouTube An-Naba TV. Tafadhali unzur ilal amam. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi qabla Islam Aduzida. Alhamdulillah ba'da Islam Syifa Inaya. Kuntu Anti min aina? jitu min Kupang. Nusa Tenggara Syarqi. Naam. Hmm. Kuntu adrus fi ma'had mu'alafati qulubuhum An-Naba Center. An-Naba Center wa ba'daha al-an kuliah fi Daulah Iraq fi Jami'ah Imam Azam Abu Hanifah Sunniyah. Alhamdulillah. Taib. Alal yasar. Istamir. Ta'aruf awalan. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Mulyani. Ana jitu min Kupang wa nahnu nafs kuliah Naam. Fil jami'ah. fi nafs jami'ah wa Fi ay marhala alan? al-an marhala sadis Naam. Fi ay kisim takhasus? Fi ay kisim? kisim fi usul fikih. Usul fikih. Tamam. Naam. Taib. Masyaallah. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Samseri Beiro, ana min Kupang NTT. Nafs Jami fi kuliah fi kuliah Imam Adam Abu Hanifah Sunni Baghdad. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Khair. Ya, jadi pemirsa An-Naba TV, kita tadi sengaja saya minta perkenalan menggunakan bahasa Arab. Yang ini namanya Syifa, nama Islamnya. Kemudian yang sebelahnya adalah Mulyani dan sebelahnya lagi Syamsiah. Mereka ini asalnya dari Timur Leste tapi sudah lahir di Nusa Tenggara Timur. Karena masalah integrasi masa itu mereka sudah hijrah ke Nusa Tenggara Timur dan alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi muslimah. Dan boleh cerita Syifa bagaimana pengalaman di dalam agama Islam ini? Masya Allah. Pakai bahasa Indonesia aja lah, nanti pemirsa nggak tahu, nanti bingung. Masya Allah, banyak banget pengalaman yang saya dapatkan dalam Islam. Banyak ketenangan yang saya dapatkan dan banyak banget ilmu-ilmu tentunya yang saya pelajari, mulai dari yang saya tidak tahu sampai saya tahu. Dan alhamdulillah setelah saya tahu, saya mulai berdakwah ke keluarga-keluarga saya, ke orang tua saya. Dan alhamdulillah sekarang semuanya sudah muslim. Alhamdulillah, jadi orang tua sudah masuk Islam ya setelah Saya belajar Islam. Alhamdulillah. Dengan apa itu? Dakwanya dengan akhlak atau dengan ilmu? Dakwanya dengan akhlak, dengan ilmu juga. Iya, jadi pemirsa mungkin antum perlu tahu sebenarnya mula-mula Ananda ini masuk Islamnya adalah diserahkan oleh ayah kandungnya kepada saya. Ayah kandungnya menyerahkan kepada saya. Ayahnya itu tidak muslim. Ayah ibunya tidak muslim, tetapi ayahnya menyerahkan kepada saya anak ini untuk diislamkan atas kemauan pribadi. Dulu kenapa tertarik ingin masuk Islam? Dulu tertarik masuk Islam itu karena yang pertama saya melihat tetangga saya itu Masya Allah, dia setelah merantau pulang dari pesantren, Masya Allah saya melihat akhlaknya, cara berpakaiannya yang dimana sangat berbeda dan perlakuan dia kepada orang tuanya. Dan di masa itu saya tidak seperti itu. Suka melawan sama orang tua gitu. Ya, suka melawan orang tua. Pokoknya tidak sama seperti dia, akhlak dia itu Masya Allah. Masya Allah ya. Di situ membuat saya itu tertarik, pengen belajar. Terus bagaimana waktu itu Syifa menundukkan hati orang tuanya? Karena ketika Syifa mengatakan saya ingin masuk agama Islam, kenapa kok tiba-tiba ayahnya malah menyerahkan kepada saya? Itu gimana ceritanya itu? Ceritanya awalnya kan memang dari dulu kan emang gak suka sama Islam ya. Emang gak suka sama Islam karena Islam itu di mata
beberapa orang non muslim itu emang agama yang radikal, agama yang teroris. Bahkan saya juga dulu awal tidak suka sama Islam. Cuman setelah itu saya mau belajar Islam itu apa, dan saya mulai berdiskusi sama orang tua saya, kasih tahu kalau saya pengen belajar agama Islam. Apa katanya? Saya bilang saya pengen belajar agama Islam, pengen tahu Islam itu seperti apa kayak gitu. Nah, setelah saya berdiskusi sama ayah sama ibu, awalnya memang mereka menolak, tapi pandangan ayah sama ibu kan tidak begitu radikal banget melihat Islam ya. Mereka tuh kayak fine-fine aja gitu sama Islam. Mereka nggak begitu tahu banget. Jadi dari mama sama papa ya udah gitu, kalau misalkan emang Syifa yang mau nggak apa-apa gitu. Nah, alhamdulillah pas di situ dengar kalau Ustadz Nababan mau ke Kupang, alhamdulillah Syifa diserahkan sama ayah ke Ustadz Nababan dan disyahadatkan di Kupang. Dan alhamdulillah setelah itu beberapa hari Syifa dibawa ke Jakarta untuk belajar, untuk memperdalam agama Islam. Alhamdulillah. Dan pemirsa perlu tahu, setelah Ananda ini bersama adiknya waktu itu berdua ya, kita syahadatkan, kemudian langsung belajar di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini. Kita didik anak ini termasuk yang cerdas, sebulan juga sudah bisa baca Al-Quran. Lalu setelah dia mendapatkan ilmu pengetahuan seputar keislaman di sini, dia coba terus rangkul ayah ibunya, sering dia lewat telepon ya, mengajak mengenalkan Islam. Alhamdulillah, hanya berjarak berapa lama waktu itu, ada setahun apa berapa sampai ayah dapat hidayah? Setahun kurang lebih. Papa mamanya juga dapat hidayah, dan akhirnya kita syahadatkan juga papa mamanya. Singkatnya, semua keluarganya sekarang yang sekandung itu sudah masuk agama Islam. Subhanallah. Dan boleh cerita juga sedikit tentang pengalaman menuntut ilmu di negara Irak sana. Apa pengalaman suka dukanya di sana? Mulai dari begitu kalian sampai di sana itu, ya kalian merasa bersyukur atau bagaimana? Coba. Awal mulanya dari sini kita ke Irak, itu awalnya emang nggak mau, karena dari semuanya itu kan tahu kalau negara Irak itu seperti apa, bahkan negara konflik lah ya, gitu. Negara konflik. Bahkan ayah saya tuh nggak mau, ayah sampai bilang itu emang kuliah di Jakarta tuh nggak ada sampai jalan sejauh itu, kata ayah, karena ayah itu takut seperti itu. Tapi saya meyakinkan ayah kalau di sana itu alhamdulillah aman. Dan waktu itu Syifa ya dapat pilihan untuk belajar sana, yang dipilih oleh Duta Besar Irak, itu rasanya gimana? Rasanya itu alhamdulillah itu bahagia banget, senang banget. Rasanya tidak mungkin gitu ya? Iya, nggak mungkin, karena Mu'allaf kok bisa dikirim sana tidak bisa bahasa Arab gitu ya? Iya benar. Tapi ada tekad waktu itu, ada rasa tekad gitu ya? Ada. Alhamdulillah. Terus begitu sampai di Irak itu gimana? Lihat suasananya, mulai dari suasana cuacanya, kemudian makanannya, kemudian pergaulannya dengan orang-orang Arab di sana, merasa bagaimana gitu? Jadi pas awal kita dari sini berangkat ke Irak itu musim panas, di sana tuh udah musim panas ya? Ya. Dan itu bener-bener panas banget, dan itu nggak terbiasa. Nah, pas udah nyampe di situ mereka kasih kita makanan, dan itu di sana kan bener-bener nggak ada makanan Indonesia sama sekali. Iya. Ya, makanan sana tuh makanan orang-orang Arab, dan kita tuh nggak mau makan, tapi dikasih daging, tapi kita nggak mau makan karena nggak suka gitu. Kita buang, mereka kasih kita buang. Daging itu daging onta kali ya? Bukan. Daging apa itu? Daging kibas? Daging sapi. Kayak gitu, daging tapi ayam. Tapi cara masaknya beda dengan kita. Beda. Jadi kita nggak suka makan, kita buang. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, mau nggak mau harus bisa makan, harus terbiasa. Dan alhamdulillah sekarang udah biasa, udah enak banget malah. Udah ketagihan. Ya, ketagihan. Terus kalau di kampus nih, belajar di kampus itu gimana? Ketika bergabung, ada nggak orang-orang luar negeri selain kalian ya, yang ada kuliah di sana, misalnya dari negara Amerika atau dari negara mana selain Indonesia, ada nggak? Itu nggak ada sama sekali, cuma bener-bener kita bertiga aja di sana orang. Jadi dari luar negeri hanya kalian bertiga saja? Iya, bener-bener. Hanya Indonesia saja? Iya, benar. Indonesia pun bertiga? Bertiga dong. Dari negara lain tidak ada di sana? Nggak ada. Masya Allah. Artinya kalian orang asing gitu ya? Asing banget ya? Iya, banget. Bagaimana sikap mereka kepada kalian sampai di sana? Senang apa gimana? Mereka senang banget karena pas ke kampusnya itu, pas kita datang mereka tanya, ini dari mana? Dari Filipina kah? Dari Pakistan? Kita bilang enggak, dari Indonesia. Pakai bahasa apa itu?
Pakai bahasa sana. Bahasa Arab. Ya. Kalian paham nggak? Paham karena masih ada kaifa haluk min aina, jadi masih pakai. Oh, masih sempat pusha. belajar kan, jadi masih agak paham kayak gitu. Itu mereka senang banget karena cuma bertiga kan, jadi senang banget mereka. Alhamdulillah. Jadi orang sana itu ramah-ramah. Masya Allah, ramah-ramah semua. Terus ya, coba siapa? Mulyani. Jadi Mulyani gimana rasanya di Islam ini? Nikmat apa tidak? Alhamdulillah nikmat banget. Nikmat banget ya. Alhamdulillah. Terus lanjut dulu cerita pengalaman di sana di Baghdad, di Irak itu kan kalian sudah dengar sebelumnya daerah sana itu daerah konflik ya kan, perang antar negara, bahkan perang saudara gitu. Kalian ada rasa takut nggak waktu itu? Ya awal mulanya sih takut ya. Dengar dari orang-orang semuanya pada bilang di sana tuh negara konflik, kok kalian bisa mau ke sana gitu. Tapi karena dikuatin sama ustadz-ustadz yang di sini, kita nanya gimana ustadz ini kayak gini, terus kata ustadz Bismillah aja, kalian tolabul ilmi ke sana aja gitu. Kalau lagian kalau mati di mana saja bakal mati gitu. Ya udah Bismillah gitu kita ke sana. Sampai di sana alhamdulillah orang-orang di sana tuh baik banget, ramah banget. Mereka tuh sama kita bertiga tuh sayang banget. Udah anggap kayak anak sendiri. Jadi semua yang ketemu kita, mereka nganggap kita tuh anak mereka, mau apa aja bilang, mau kalian perlu apa aja bilang. Mereka sampaikan beliin kita pakaian, makanan, nggak ada yang kurang kita di sana. Subhanallah. Ya. Jadi kuliahnya gratis. Gratis, semuanya gratis. Bahkan dikasih uang saku gitu ya. Dikasih uang saku. Berapa tiap bulan, kalian per orang dikasih? $100. Tapi kalau di sana dikasihnya 1.500.000 gitu. 1.500.000 dinar. Dinar. Oh, terus itu kalian gunakan buat belanja atau buat jajan, buat apa itu? Kita gunakan buat jajan gitu. Soalnya kalau belanja kita ke warung, semuanya di warung gratis gitu, dikasih semua. Dari mana ini? Muka baru, terus mukanya tuh kayak beda asing sendiri ya? kan orang. Betul. Terus nanya dari mana? Kita bilang dari Indonesia gitu. Wah, ambil aja, ambil apa yang kalian mau, nanti kita bayarin, nggak usah bayar gitu. Jadi kita tuh kadang malu nggak mau ngambil, tapi kadang dipaksain gitu. Ya udah. Jadi asal belanja itu gratis. Iya, gratis. Itu Dalam kompleks dari yang punya warung menggratiskan begitu. Iya. Dari punya warung, atau kalau enggak kita pas belanja ketemu sama orang yang pas belanja juga. Terus mereka kayak aneh gitu lihat kita. Wajahnya beda gitu. Mukanya lihat kita aneh juga, kita juga kayak takut. Setelah itu pas nanya dari mana, terus katanya dari Indonesia. Wah, Masya Allah. Terus ayo ambil, mereka sampai kasih barang-barang apa aja. Nah, mereka ini mau mendahului bertanya gitu ya. Iya. Sama kalian. Padahal tidak kenal sebelumnya. Artinya yang menyapa duluan mereka langsung. Iya. Tapi begitu mereka langsung akrab. Langsung akrab karena mungkin kita kecil-kecil, awalnya mereka nanya di sini sama siapa gitu. Terus kata kita sama sendiri bertiga doang. Ya mereka tuh kayak kaget, nggak ada keluarga, kata kita nggak ada. Ya dari situ mereka udah kayak hati mereka langsung luluh gitu. Mereka langsung mau apa aja, nanti kalau kalian perlu apa aja bilang ke kita. Kalian dekat sama siapa atau masuk ulah kalian siapa gitu. Terus kata kita masuk ulah kita ini Mama Umar. Oh, Mama Umar, mereka pada kenal kan Mama Umar. Iya. Ya udah mereka bilang punya kontaknya, nanti mereka hubungin kalau ada apa-apa, kalian butuh apa bilang aja ke mereka gitu. Jadi mereka semua merangkul ya? Iya, semuanya merangkul kita. Sampai kita ke sini baru nyampe sini 5 hari udah pakai video gitu ngomongin kalau di sana satu kompleks itu pada kangen semua sama kita. Subhanallah. Artinya mereka senang sama kalian bertiga ya? Alhamdulillah. Terus kalian di kampus bagaimana? Ambil jurusan apa kuliahnya? Kita ngambilnya usul fikih. Usul fikih. Kalian sudah 3 tahun ya? Berarti pengantar bahasa di sana bahasa Arab Ammiyah atau Fusha? Pengantar bahasa di sana bahasa Arab Ammiyah. Ammiyah, bukan Fusha gitu ya? Bukan, soalnya karena kita sehari-hari bergaul sama teman-teman, bahasanya bahasa Ammiyah gitu. Bahasa Ammiyah gitu. Iya. Coba Samsiah, gimana pengalaman di sana? Kalian ada nggak kesulitan bahasa pertama kali? Kalau pertama kali sih iya Ustadz. Sulit bahasa? Iya. Karena kalian ke sana cuma tahu anak anta saja ya? Anak anta saja bisanya. Ya. Paling onta lah taunya ya. Itu berapa lama kalian adaptasi mengerti bahasa pengantar di sana? Setahun ada. Setahun? Ya. Setahun kalian belajar persiapan bahasa gitu ya? Persiapan bahasa nggak ada sih, langsung masuk ke itu. Langsung kalian masuk? Langsung ke kuliah. Langsung kuliah ya, begitu? Nah, jadi, tapi kalian bisa ngikutin perkuliahan? Alhamdulillah bisa Ustaz. Lancar? Lancar alhamdulillah. Padahal bahasa pengantarnya bahasa Arab sana? Iya, bahasa Arab Ammiyah. Bukan bahasa Arab seperti di Saudi begitu? Enggak. Wah, kalian cerdas sekali ya. Cepat kalian, nggak sampai setahun bisa adaptasi bahasa ya. Alhamdulillah Ustaz. Jadi contohnya kalau bertanya kaifa haluk gimana bahasa Arab sana? Kaifa haluk. Oh sama? Shlonek. Shlonek. Shlonek kena? Shlonek. Shlonek. Terus jawabnya? Alhamdulillah zene. Oh, Masya Allah. Terus kalau tanya siapa namamu? Sismik.
Sismik. Nah, Kalau bahasa Arab kan masmuki atau masmuka. Ya, nah. Jadi sismik. Di sana singkat sismik langsung. Jadi kalau min aina anta? Dari mana katanya gimana? Minwen. Min wen. Nah, Oh, Masya Allah, luar biasa kalian ya. Ini kalian dari Indonesia modalnya anak anta doang, ya. Sampai di sana bisa kuliah kalian. Ini rahmat luar biasa buat kalian ini ya dari Allah. Seorang mu'allaf modal hanya bisa anak anta, tapi mendapatkan kesempatan kuliah di Arab yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Tapi alhamdulillah tidak sampai setahun sudah mengerti bahasanya dan sudah bisa beradaptasi, bahkan sudah bisa mengikuti perkuliahan di bidang ilmu fikih dan usul. Itu kan pelajaran berat itu. Masya Allah. Terus Samsiah, kalian di sana teman-teman satu kampus itu berapa banyak? berapa banyak? Banyak Ustaz. Ribuan. Ribuan ada kayaknya. Satu kelasnya berapa orang? Kalau satu kelas 18 atau berapa itu? 23 satu 23. kelas. Kalian Nah, bertiga ini satu kelas. satu kelas. Tidak misah tempat gitu. Enggak ada. Satu jurusan juga. Satu jurusan, satu tempat. Satu tempat duduk enggak? Enggak. Beda-beda. Ada di depan, di tengah, di belakang. Kalau ujian bisa nyontek. Enggak bisa satu-satu kalau ujian. Enggak boleh ya. Iya. Jadi keraskan gitu. Nah, Tapi kalian setiap ujian itu enggak pernah tinggal kelas. Naik terus. alhamdulillah naik terus. Masya Allah. Padahal kalian modalnya hanya anak anta. Naam. Tapi ketika belajar di sana, ikut perkuliahan, kita tahu kan Irak itu termasuk negara negaranya para ulama-ulama, negara yang sangat ketat terhadap ilmu pengetahuan agama, itu luar biasa. Ya. Dan kalian selalu bisa lulus mengikuti perkuliahan tanpa ada yang remet. Naam Ustaz. Alhamdulillah. enggak Jadi ada. kalian sekarang sudah duduk di semester semester 6. 6. Jadi selama 3 tahun sudah langsung semester 6 tanpa ada tinggal sama sekali. Alhamdulillah. Subhanallah, luar biasa. Terus bagaimana sikap orang-orang di Irak itu terhadap Muslim Indonesia? Menurut kalian gimana? Bagaimana pandangan mereka? Saya bisa jawab. Menurut mereka orang Islam di Indonesia tuh bagus banget agamanya, orangnya sopan gitu, akhlaknya bagus. Jadi mereka tuh senang banget sama orang-orang Indonesia, agamanya mereka tuh lumayan Masya Allah banget. Senang mereka ya. Senang banget. Jadi mereka ramah begitu. Iya. Terus masih ada nggak suasana perang di sana? Ada suasana perang ada sih. Ada. Jadi, Kalian pernah nggak dengar suara bom gitu? pernah, sering. Terus kalian takut? Takut awal-awalnya tuh kita dengar gitu kita takut. Awal kita makan di dapur terus tiba-tiba bunyi gitu. Kita semuanya lari ke kamar terus kita langsung nelpon dong orang tua angkat. Nelpon terus kata mereka tenang jangan takut nggak apa-apa itu di luar jauh nggak berani masuk kompleks kata mereka. Oh gitu ya. Ya udah. Di sana perempuan dihargai sekali ya. Iya. Kalian kalau jalan-jalan begitu dianggap fitnah ya? Aib. Nggak boleh, aib itu ya. Aib buat cewek yang jalan-jalan di luar. Jadi mau jam berapa, mau siang, mau malam juga sama. Iya. Aib juga. Aib. Nggak boleh keluar sendirian. Nggak Terus boleh ya. Jalan nggak boleh cengengesan gitu. Jalan tuh harus. Pokoknya harus nunduk, nggak boleh lihat ke depan gitu ya. Nggak boleh lihat ke belakang. Oh ke belakang tidak boleh. Nggak boleh. Masya Allah. Tidak ada orang berkhulwat gitu, pacaran di seluruh orang nggak ada di sana ya. Nggak ada. Jadi budayanya sangat luar biasa Islami ya. Iya. Terus apa yang kalian dapatkan pengalaman mempelajari kebudayaan orang di sana yang kalian ingin terapkan di Indonesia itu apa sebenarnya? Apa yang kalian ingin dapat? Sih Pak boleh. Yang kalian dapatkan ilmu di sana, ilmu kemasyarakatan lah ya. Ilmu kemasyarakatan, oh mereka ini budayanya, contohnya di sana tidak ada budaya pacaran, tidak ada pergaulan bebas, tidak ada minum-minuman, tidak ada judi. Kalian lihat sana suasananya indah, nyaman, Islami gitu. Gimana rasanya? Ya di sana emang budayanya itu kan semuanya serba aib ya, serba aib. Jadi kalau perempuan jalan sendiri tuh nggak boleh. Jadi kalau kita bertiga, kalau jalan tuh harus bertiga, kalau nggak berdua. Kalau satu orang aja tuh nggak boleh aib. Terus yang kedua di sana tuh nggak boleh bawa motor, naik motor kayak gitu nggak boleh perempuan. Nggak boleh. Iya perempuan karena perempuan tuh lebih ke mobil. Oh mobil boleh. Iya mobil boleh. Kalau laki-laki boleh motor. Kalau Perempuan boleh nyupir di sana? boleh tapi nggak semua. Nggak semua, dibatasin ya. Iya dibatasin. Persyaratannya diperketat. Iya. Terus selama kalian 3 tahun di Irak, ada nggak kalian berhubungan dengan pemerintah Indonesia? Katakan kedutaan besar RI di sana, ada nggak hubungan kalian? Sama kalau KBRI Baghdad, alhamdulillah ada. Ada. Malahan. Ya, Oh malah kalian sering hubungan dengan KBRI? iya. Terus kalau maksudnya kita ada butuh apa-apa, bilang aja ke KBRI-nya atau
Kadang KBRI-nya datang jemput kita, ngantar Masya di sana, Allah. main di sana, atau pas Lebaran kayak gitu ngantarin makanan Indonesia. Ya, karena cuma kalian tolibat di sana ya. Iya. Mahasiswa di sana hanya kalian bertiga, sehingga perhatian pemerintah kita di sana luar biasa kepada kalian. Ya, Iya. Masya Allah. Ngomong-ngomong nih, kalau kalian kuliah itu semuanya gabung laki perempuan atau perempuan saja? Beda, pisah kampus. Oh, yang perempuan. Perempuan, laki-laki. Oh begitu. Berarti kalian selama kuliah itu enggak ada jumpa sama cowok gitu, enggak ada sama ikhwan, enggak ada. Enggak ada sama sekali. Tapi dosen yang mengajar itu ibu-ibu, ustazah. Dosen boleh ngajar situ, yang penting udah tua, umurnya udah di atas gitu. Oh, yang Enggak ada dosen yang muda di situ. Oh, enggak ada dosen muda ya. Artinya yang tidak naksir lagi lah begitu ya. Iya. Alhamdulillah. Itu kalau perkuliahannya itu bagaimana? Itu langsung berhadapan-hadapan begitu seperti di sini. Iya. Berapa jaraknya dari ustadz yang ngajar dengan mahasiswinya, berapa jauh? Kurang lebih 2 meteran lah. 2 meter gitu ya. Iya, 2 meter. Tapi syaratnya yang sudah aki-aki lah ya. Iya, udah tua. Udah Chef tua semua baru boleh ada. ngajar. Kalau masih muda enggak boleh. Enggak ada di situ. Enggak ada, semua yang aki-aki semua. Iya, bolehnya di Putra kalau laki-laki. Oh, yang laki-laki muda ngajar di Putra. Berapa jauh jarak dari kampus Putra dengan Putri? Setengah kilo lah. Setengah kilo, lumayan jauh ya. Masuk dari gerbang udah pisah kampus. Oh, subhanallah gitu ya. Terus Samsiah, Nah, Ustaz. pernah nggak ada punya pengalaman? Sana kan ada orang tua angkat nih, orang tua angkat. Ya. Pernah nggak orang tua angkat menjodohkan kalian dengan anaknya gitu? Ada? Ada. Pernah? Pernah. Dijodohkan gitu? Iya. Terus sikap kalian gimana? Ya, cuman ketawa aja. Ketawa? Iya. Kalian nggak mau dapat orang sana untuk perbaikan keturunan gitu? Kalau jodoh bisa apa, Ustaz? Iya. Kalian masih mau nikah di sana atau mau fokus belajar dulu? Fokus belajar dulu, Ustaz. Masya Allah. Tapi kalau dijodohin gitu mau sama orang sana? Ya, Ini kan Samsia agak mirip-mirip nih wajahnya dengan orang Irak nih ya. Udah adaptasi wajahnya, udah kayak orang Irak nih wajahnya nih. Masya Allah ya. Itu yang ditawarin pertama siapa? Samsia atau Mulyani atau Sipa? Siapa yang ditawarin pertama kali? siapa ya? Samsia. Malah Samsia yang dipilih pertama. Gitu. Ada berapa anaknya tuan orang tua angkat itu? Yang laki-laki ada berapa? Ada 2 tapi satunya udah nikah. Oh ya, tinggal satu lagi. Iya. Itu yang tawarin Samsia. Iya. Kalau Mulyani ada juga nawarin? Ada juga? Ada. Iya, tapi yang paling banyak Sipa ya. Oh, enggak ada malah. Iya, itu apa namanya? Ya mudah-mudahan kalian dapat jodoh orang sana ya. Supaya jadi ini, anaknya nanti jadi mix. Ya, wajahnya wajah Arab nanti insyaallah, ya kan? Nah, luar biasa. Pemirsa Nabat TV rahimakumullah, tidak terasa sudah 30 menit kita bincang-bincang dengan santriwati kita yang sedang kuliah di Jamiah apa namanya Imam Ma'dum Abu Hanifah di Baghdad di Irak. Masya Allah, sambil kita santai, banyak canda tawa kita, cerita pengalaman mereka, bagaimana mereka beradaptasi di sana. Subhanallah. Dan antum pemirsa juga boleh bergabung menanyakan kepada mereka. Silakan dikirim pertanyaannya di nomor WhatsApp sebagaimana yang tertera di layar monitor Anda. Silakan, kita bisa interaktif dengan antum semua. Kalau ada, dipersilakan saudara-saudaraku semuanya. Ada? Nah, sementara belum ada. Nah, saya mau tanya kepada Syifa lagi. Tadi Syifa bilang ada kesulitan pertama dalam hal makanan, ya kan? Makanannya awalnya tidak cocok, tapi kemudian karena sudah tidak ada pilihan yang lain lagi, mau nggak mau harus dimakan, dan sekarang malah doyan gitu ya. Nah, itu berapa lama itu proses kalian itu bisa adaptasi dalam hal makanan itu? Proses adaptasinya itu kalau nggak salah sebulan. Sebulan itu? Iya, sebulan. Berarti selama sebulan itu kalian makan tidak makan dong? Bukan makan tidak makan, Ustaz. Jadi kita punya kan uang dolar ada. Iya. Kita beli ke supermarket, Uh-huh. kita ambil yang sesuai yang kita suka. Habis itu kita masak sendiri, Uh-huh. baru kita makan. Nah, saya mau tanya nih. Kan tahun lalu kalian tidak pulang nih. Ramadan tahun yang lalu tidak pulang ya. Ya. Nah, kemudian kan orang sana tahu kalau kalian mu'allaf. Bagaimana sikap mereka kalau udah dengar mu'allaf itu? Kabarnya orang sana itu sangat respect banget sama mu'allaf. Mungkin kalian dikasih zakat nggak kalau kayak Ramadan tahun lalu? Bagaimana pengalaman? Kalau orang-orang sana itu lebih ke
kasih makanan. Lebih ke makanan. Ya, kasih makanan mereka kayak buat buka puasa mereka nganter. Tiap sore tuh pasti nganter makanan terus. Ganti-gantian apa satu orang? Ganti-gantian. Ada banyak orang di sana yang ngasih Banyak. kalian? Iya banyak. Tidak trouble gitu, nggak bertabrakan? Bertabrakan. Bola bertabrakan? Iya bertabrakan banyak. Itu sampai berapa orang ngirim gitu? Gimana kalian makan makanan sebanyak itu? Kadang kalau kita nggak habis makan ntar buat sahur. Oh begitu. Ya. Tapi kalau banyak orang mengantar? Kita nganterin buat orang tua angkat. Oh gitu. Oh mereka Ya. mau terima juga? Mau juga. Oh subhanallah. Jadi Daripada saling ini ya. mubazir. Oh begitu ya. Masya Allah. Baik, ini ada pertanyaan nih. Ya, ada pertanyaan saudara kita ya, hamba Allah dari Sumatera Utara. Pertanyaannya, gimana pengalaman kuliah di Irak? Kemudian, mengapa Anda memilih di Irak padahal di sana wilayah konflik? Nah, tadi mungkin yang jauh salah seorang lah, si Mulyani, silakan. Bagaimana pengalaman kuliah di Irak? Tadi kan sudah diulas di awal, tapi boleh diulangi lagi barangkali beliau tadi telat. Kemudian kenapa kalian memilih kuliah di Irak? Sebenarnya begini, saudaraku yang bertanya, ya saya boleh sebelum dijawab, mereka itu bukan pilihan ya. Kuliah di Irak itu ditawarin oleh Yang Mulia Duta Besar Irak. Waktu itu Duta Besar Irak untuk Indonesia berkunjung ke pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Kemudian beliau lihat potensi anak-anak santri Mu'allaf ini sangat luar biasa. Lalu beliau menawarkan untuk memberikan beasiswa kuliah di Irak. Langsung ngomong ke saya, waktu itu permintaannya 10 orang. Ya. Waktu itu mereka minta 10 orang santri An-Naba, tapi yang ready, yang siap berangkat ke sana hanya 3 orang ini. Karena yang diminta waktu itu akhwat saja. Kebetulan akhwat yang lain santri kita masih pada sekolah SMA kelas 1, kelas 2. Jadi mereka yang sudah tamat SMA, yang sudah siap berangkat 3 tahun yang lalu. Jadi kalau ditanya mengapa memilih di Irak, itu bukan pilihan, tapi penawaran. Mereka ditawarin kuliah di sana oleh Yang Mulia Duta Besar Irak waktu itu, namanya Dr. Abdullah, tapi sekarang sudah ganti Safir, sudah ganti Duta Besar. Mereka tawarkan ke kampus, ke pesantren Mu'allaf An-Naba Center untuk memilih siapa saja santri kita 10 orang yang bisa diberangkatkan ke Irak. Alhamdulillah mereka bertiga saya tawarkan, mau yang bertiga ini, walaupun semula berat. Kenapa? Karena mereka tahu daerah konflik, apalagi orang tua tidak mendukung. Tapi berkat saya terus memberikan motivasi, apalagi wakil rektor dari kampus di sana itu datang ke Indonesia dan datang berkunjung ke pesantren An-Naba Center Indonesia, memberikan sebuah motivasi bahwa di sana meskipun daerah konflik tapi aman. Konflik itu jauh dari luar Baghdad, ya. Kalau di kota Baghdad dikawal ketat oleh tentara dan tidak ada yang keamanan terjamin. Alhamdulillah berkat dari motivasi wakil rektor waktu itu, mereka menjadi semangat berangkat. Alhamdulillah sudah 3 tahun bertahan. Kemudian coba dijawab yang ini, gimana pengalaman kuliah di Irak? Silakan. Pengalamannya alhamdulillah di sana, selama kita di sana walaupun ada konflik tapi di luar gitu, jauh, nggak dekat sama kita, dan aman alhamdulillah. Iya, aman. Terus sekali ada yang nanya ini, sudah semester berapa sekarang? Udah semester 6. Semester 6 ya, udah semester 6. Alhamdulillah. Sudah semester 6, mengambil jurusan usul fiqh ya, fikih dan usul fiqh. Alhamdulillah. Terus tadi pengalamannya bagaimana tadi? Pengalamannya di sana itu ya mungkin seputar komunikasinya dengan masyarakat di sana, baik di kampus gitu kan. Mungkin itu yang lebih diarahkan pertanyaannya. Awalnya sih kita masih susah ya dalam berkomunikasi di sana, apalagi kita di sini belajar bahasa Arab juga baru ya. Terus kita ke sana susah begitu berkomunikasi. Tapi kadang kita pakai translate gitu. Buat untuk setahun itu kita masih susah buat belajar, buat komunikasi sama mereka. Tapi karena sering gitu di sana belajar, dengar, karena akhirnya dengar, bisa. Akhirnya bisa gitu. Tapi aneh juga ya, di sana kok ngajarnya pakai bahasa Ammiyah ya. Biasanya kan yang standar internasional menggunakan bahasa Fusha. Iya. Artinya di semua negara Arab, dosen-dosen kalau mengajar itu ya harus menggunakan bahasa yang standar. Bahasa Arab yang standar itu yang Fusha gitu ya. Tapi di Irak ini malah menggunakan bahasa Ammiyah ya, yang sangat beda dengan bahasa Fusha sehari-hari gitu ya. Iya. Kalau di kitab sih belajarnya bahasa Fusha ya. Tapi kalau pakai kitabnya referensinya pakai bahasa Fusha. iya.
Oh, cuma pengantarnya saja pakai bahasa Ammiyah. Ammiyah, karena nggak semua anak-anak tuh ngerti bahasa Fusanya. Oh, begitu. Jadi dosennya baca setelah itu ngomongin lagi gitu, diperjelasin lagi pakai Bahasa Ammiyah sana. Iya. Padahal bahasa Ammiyah itu kan beda jauh dengan bahasa Fusha gitu ya. Namanya bahasa kampung lah ya. Iya. Tapi alhamdulillah, jadi kalian yang lancar justru bahasa Ammiyahnya ya, Iya. bukan bahasa Fushanya. Bukan. Nanti kalau kalian ngajar di sini pakai bahasa Ammiyah malah bingung juga kita nanti ya. Tapi kalian tetap belajar juga bahasa Fusha di sana dari kitab-kitab begitu ya. Baik. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, luar biasa ya. Pengalaman mereka kuliah di Irak ini memang rahmatlah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyangka ya, mereka bertiga ini tiba-tiba ditawarkan kuliah ke sana tanpa punya modal ya, tidak punya modal bahasa, tidak punya modal harta apalagi gitu kan. Tapi begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkenan memberikan sesuatu kepada hamba itu, la mani'a lima a'taita. Tidak bisa kita menolak apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala mu'tiya lima mana'ta, dan kita juga tidak bisa memberikan kepada Allah apa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mereka bertiga ini ditakdirkan Allah ya bisa kuliah ke sana itu sangat luar biasa. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, ini ada pertanyaan lagi dari pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau bernama Pak Unang dari Parung Kuda Sukabumi ya, Parung Kuda Sukabumi. Saya mau tanya Mulyani, Mulyani, apa ini pertanyaan? Apa rencanamu jadi penceramah? Enggak. Dan Buya, semoga sehat panjang umur. Saya kangen debat agamanya. Oh, masya Allah. Ya, terima kasih Pak Unang ya atas doanya kepada saya. Amin, amin ya Rabb. Ya, saya kalau dipanggil Buya itu agak kaget ya. Saya jarang panggil Buya. Buya ini adalah ciri khasnya orang Minang, biasanya panggil Buya. Ya, atau juga Aceh ya, panggil Buya. Kalau di Jakarta ini Buya nggak paham mereka. Taunya mereka buaya ya. Ya, jadi nggak tahu Buya. Ini khasnya dari Sumatera Barat. Kalau yang namanya Ustadz itu dipanggil Buya. Ya, terima kasih Pak Unang atas doanya buat saya, dan insya Allah nanti kalau ada debat-debat lagi dengan agama lain, dan sekarang ini memang kita sedang kesulitan mencari lawan debat karena lawan-lawan kita sudah pada KO semuanya ya. Jadi ya sabarlah, nanti kalau ada lagi kita upload lagi videonya insya Allah. Dan tadi pertanyaan kepada Mulyani nih, apa ke depan rencanamu ingin jadi pendakwah, jadi penceramah? Kalau buat jadi penceramah sih kayaknya enggak. Tapi kalau buat ngajar, buat jadi maksudnya muallimah ya. Gitu, ya. Ya, jadi muallimah ya. Iya. Tapi kalau dari kelancaran bicara juga punya bakat jadi pembicara, penceramah ya. Tapi lebih stressingnya kepada jadi guru ya. Mengajar nanti. Jadi ilmu nanti tamat dari sana kalian. Tapi kan titelnya LC. LC itu kata orang siapa? Langsung ceramah. Ya. LC itu langsung ceramah. Ya, kalau saya LC juga, lulusan Ciputat. Ya, jadi kalau Sipa, apa rencananya ke depan? Ini kalau tadi Mulyani ditanya mau jadi penceramah, kalau Sipa mau jadi apa ke depannya? Kalau Syifa insya Allah mau jadi penceramah. Jadi penceramah, alhamdulillah. Ya, mau berdakwah juga, mau ngajak orang-orang, mau ngajarin kalau Islam itu seperti ini. Gitu ya, indah. Tidak seperti yang Sipa bayangkan dulu, yang Islam itu radikal, ekstrim gitu ya. Ya, jadi sebenarnya begini pemirsa, ya. Orang non-muslim itu melihat agama Islam ini persis seperti anak kecil melihat durian. Jadi saya kasih analogi begitu. Jadi orang non-muslim memandang Islam ini seperti anak kecil memandang durian. Ya kan? Gimana itu? Coba anak kecil dikasih durian, umur-umur 3 tahun, ya 4 tahun dikasih durian, yang durinya tajam-tajam, saya yakin itu anak ketakutan. Melihat durian yang kayak begitu pasti takut anak kecil. Gak berani dia menerima. Kenapa? Durinya aja tajam, mengerikan. Tapi begitu dibelah isinya, dikasih makan dia bijinya, dikasih makan dia isinya, isi durian itu si anak lahap banget. Pasti doyan makan durian. Kenapa? Karena udah tahu isinya.
Begitulah orang non-muslim gambarannya melihat Islam itu dari luar. Sebelum dia masuk agama Islam, melihatnya itu mengerikan sekali. Oh, Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu ekstrim. Karena yang dia tonton, dia dengar di TV, di berita-berita yang selalu memojokkan Islam. Tetapi begitu mereka cicipi ajaran Islam ini, dengan mereka masuk agama Islam, Masya Allah, mereka paling doyan. Ya, Sipa gitu juga enggak? Ya kayak gitu Ustaz. Alhamdulillah, langsung merasakan indahnya Islam itu. Merasakan banget Ustaz. Yang paling Sipa rasakan keindahan Islam itu apa misalnya? Yang paling Syifa rasakan keindahan Islam itu seperti apa ya? Banyak Ustaz. Banyak. Di antaranya apa? Di antaranya itu Persaudaraan mungkin? persaudaraan dari berbagai daerah juga, dari awal nggak kenal karena Islam. Begitu jadi, saling kenal, ya, langsung Masya Allah. menyatu. Langsung menyatu. Yang penting Islam aja tuh udah Masya Allah, saudara udah satu akidah gitu Ustaz. Kemudian dari segi perhatian, kepedulian umat Islam sama mu'alaf itu bagaimana rasanya? Kalau dari kepedulian itu contohnya tuh jangan belajar jauh-jauh, kita belajarnya dari Ustadz kita aja, Ustadz Ababan. Itu Masya Allah banget, itu nggak bisa diceritain kalau soal baiknya mah. Kenapa? Enggak pernah merasakan seperti itu dulu sebelum masuk Islam? Enggak. Hanya di Islam aja begitu ya? Alhamdulillah. Ya, itu luar biasa. Mudah-mudahan kalian ini menjadi contoh, menjadi teladan ya. Setelah kalian dapat hidayah ini, merasakan indahnya Islam, sehingga kalian ingin berbagi ya pengalaman kepada orang-orang, kepada saudara-saudara lain yang belum dapat hidayah, yang mereka lebih terpengaruh kepada pemberitaan media yang suka menjelekkan agama Islam ini. Kalau Syamsiah, gimana perasaan di Islam ini? Ya, alhamdulillah. Tenang, aman. Tenang rasanya ya. Nah, Beda nggak dengan dulu? beda banget lah. Jauh sekali perbedaannya. Jauh sekali. Iya, terutama dari tampilan sekarang udah ya ayu ya, bercahaya wajahnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Apalagi juga orang tua sudah seiman sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Udah sudah sekeluarga udah masuk Islam semuanya ya. Ya, alhamdulillah. semua Alhamdulillah. Jadi sama dengan Sipa juga sudah dapat hidayah, jadi tidak ada rintangan lagi ya kan? sudah. Ya. Ya, alhamdulillah. jadi mereka ini saudara pemirsa luar biasa setelah masuk agama Islam itu memang ya mendapatkan bimbingan dari kita bagaimana kalian bisa menjadi contoh, mewarnai, menjadi iklan daripada agama Islam ini. Itu yang membuat orang tua mereka menjadi respect, ya. Oh, ternyata anakku ini masuk Islam tidak sia-sia. Mereka ini memang di Islam itu Masya Allah ya, terjadi perubahan mental yang sangat luar biasa seperti pengalaman mereka tadinya ya dulu tidak sopan dengan orang tua, tidak taat sama orang tua, melawan, berpakaiannya seronok saja. Tapi di Islam ini Masya Allah mereka diajarkan sopan santun, diajarkan akhlak yang mulia. Ya, barangkali bukan hanya keluarga saja yang terpengaruh, bukan hanya orang tua, tapi juga sampai kepada teman-teman. Bagaimana teman kalian ya menyikapinya dengan kalian sudah pada Islam ini? Gimana Mulyani? Teman-temannya gimana? Memandang kalian di Islam ini gimana? Apa adakah mereka ingin atau mereka malah menghina kalian dengan pakai jilbab begini? Ada enggak? Enggak, mereka menghargai kita, menghargai banget apa yang kita ngelakuin. Misal kita puasa, mereka menghargai kita. Alhamdulillah. Jadi artinya mereka sudah inilah ya, sudah sadar bahwa kalian ini pindah bukan kepada yang jelek. Iya. Kalian itu pindah kepada yang lebih baik. Karena filosofi pindah itu kan biasanya pasti kepada yang lebih baik. Kalau kita pindah kepada yang sama saja mau ngapain? Kan gitu. Contohnya kalian kerja di satu perusahaan gaji 10 juta. Sudah dijalani sekitar 5 tahun. Tiba-tiba perusahaan lain nawarkan kalian, suruh ditawarkan kerja di perusahaannya dengan gaji yang sama 10 juta. Ya mau enggak kalian? Tentu enggak mau kan? Kenapa? Kalau sama ngapain? Nanti sana gajinya sama, malah sangat kesulitan lagi untuk adaptasi kerjanya, adaptasi lingkungannya gitu kan. Nah, tapi kalau kalian gaji 10 juta, ada perusahaan lain menawarkan gaji 15 juta, mau pindah enggak? Mau. Kenapa? Lebih baik. Nah, kan begitu kalian di Islam ini. Dulu kalian
non muslim, kemudian dapat hidayah, kalian memutuskan pindah ke dalam agama Islam ini, dan kalian pindah kepada yang lebih baik, lalu kalian mendalami agama Islam, kemudian menunjukkan akhlak kalian kepada keluarga, sampai akhirnya orang tua mendapatkan hidayah. Subhanallah, ya, luar biasa ananda kita ini. Maka doakan saudara-saudara pemirsa supaya mereka ini cepat bisa lulus S1. Dan ada enggak target kalian untuk melanjutkan S2 di Irak? Atau target nikah dulu? Yang mana duluan? Duluan mau target nikah atau target mau ngambil S2 di Irak? Bagaimana? Sebenarnya sih pengen lanjut S2 sih. Tapi kan Pengennya di sana apa di Indonesia? sebenarnya pengen di Indonesia. Kenapa tidak di sana kalau Melia nih? Kalau Ana sih di sana mungkin karena gimana ya? Karena gratis kan, nyaman, dikasih uang saku. Iya. Kalau di sini kalian malah bayar. Sana gratis, dikasih uang saku lagi. Kira-kira kalau dikasih pilihan, kalian di sana kuliah S2 gratis gitu, dikasih lagi living cost-nya, biaya hidup, itu kalian Insya Allah mau lanjut. mau di sana? Insya Allah. Terus tawarkan kalian nikah juga di sana, mau? Mulyani mau? Enggak mau, enggak siap. Oke, kalau Sipa gimana Sipa? Sipa mau milih mana? Mau lanjut S2? Kalian kan tinggal setahun lagi nih menyelesaikan S1-nya. Ya. Kalian kalau Sipa sendiri mau lanjut S2 di Irak atau mau pengen nikah dulu rencana ke depan atau bagaimana? Yang pastinya lanjut Ustadz. Mau lanjut S2 dulu? Ya, Belum terpikir nikah? belum sama sekali. Masya Allah. Jadi mau cita-cita jadi orang alim lah ya. Jadi ulama. Kalau Syamsiah gimana rencana ke depannya? Apa mau lanjut S2 di sana atau mau nikah dulu atau bagaimana ke depannya? Lanjut S2 dulu Ustaz. Lanjut S2 dulu. Oh, yang masih mikir-mikir tinggal Mulyani aja ya. Kalian berdua sudah tekad, udah bulat untuk lanjut S2 di sana. Insya Allah kalau Iya. ada di sana. Iya, tapi kan kemarin kalau tidak salah beasiswa kalian itu kan hanya untuk sampai S1 saja. Iya. Yang mendapatkan fasilitas tanpa tes segala macam itu kan memang untuk jalur S1 saja. Nah, untuk S2 ke depan ini kan pasti kalian harus bikin khitab, bikin surat lagi, permohonan lagi, dan mengikuti muqabalah, ada tes lagi nanti di sana. Atau mungkin kalian bisa lobby-lobby lagi di Baghdad itu, di Irak kalian lobby-lobby, katakan karena kalian jalur mu'allaf tadi barangkali bisa lanjut S2 tanpa tes, begitu kan, untuk memperdalam lagi. Jadi jangan ambil jurusan yang lain, tetap aja di bidang fikih dan usulnya, ya. Jadi fikih dan usul fikih itu perdalam, karena hal ini nanti kamu bawa pulang ke sini sangat bermanfaat. Hukum-hukum Islam ini kan banyak umat Islam Indonesia ini yang buta tentang hukum-hukum Islam. Terutama banyak kaum hawa, kaum wanita itu banyak yang tidak tahu tentang hukum. Bagaimana cara mandi janabat itu nggak tahu mereka. Mandi haid itu bagaimana? Istihadah itu apa? Mereka banyak tidak tahu. Jadi kalian mungkin di sana perdalam ilmu-ilmu fikih tentang kewanitaan ini. Insya Allah kalian di sini mengajar, itu sangat diharapkan ilmu-ilmu kalian nanti di masyarakat. Ya. Terus kalau Mulyani mau bilang apa? Bagaimana tadi? Sebenarnya sih di sana udah ditawarin ya. Ditawarin? Sama orang tua angkat buat Untuk S2? lanjut S2 di sana. Nah, terus? Dan mereka siap mau bantuin dan nggak ada tes-tes gitu insya Allah. Oh, tidak ada tes langsung Iya, ya? udah Itu. ditawarin juga sama mereka. Nah, itu kesempatan emas buat kalian, jangan sampai, karena kalau bicara sarjana S1 di Indonesia ini banyak yang sudah S1 nganggur. Tapi insya Allah kalau sudah di bidang agama, jangankan S1, yang tamat SMA juga ya aliyah itu biasanya berguna di masyarakat. Minimal menjadi guru TPA lah di masyarakat. Artinya anak-anak yang mendalami ilmu-ilmu agama itu tidak ada pengangguran, ya kan? Sekarang banyak yang sarjana S1 menganggur, tapi itu yang bukan non agama. Tapi kalau yang belajar agama itu, alhamdulillah dimanapun mereka dibuang itu hidup. Kenapa? Selagi ada Islam ini, maka selamanya orang akan butuh dengan tenaga ustadz dan ustazah, ya kan? Nah, itu yang kita tanamkan optimisme kepada kalian. Jangan, karena zaman dulu waktu masa-masa saya dulu di awal-awal masuk Islam, itu banyak orang-orang tua dulu yang berpikiran duniawi, ya tidak semangat menyekolahkan anak di pesantren, di sekolah-sekolah agama, karena katanya nanti nasib kamu ke depan itu kamu hidupnya susah. Kamu hanya jadi tukang mimpin doa saja.
Ya, kerjamu hanya tukang doa saja, mau makan apa nanti anak istrimu. Kan gitu zaman dulu itu. Tapi sekarang ini ya kalian bertiga tolong perhatikan ini bahwa di zaman sekarang dunia sudah berubah. Ya, pandangan orang-orang tua zaman now juga sudah berubah tentang agama. Semua orang sekarang butuh dengan agama. Coba kalian perhatikan. Anak-anak para pejabat hari ini disekolahkan di mana? Di pesantren-pesantren. Karena anak-anak mereka sekarang banyak yang narkoba, terjebak kepada pergaulan bebas. Ya kan? Sehingga apa? Tidak ada pilihan yang lain kecuali mereka harus memasukkan anaknya sekolah agama ke pesantren. Tidak heran kita sekarang banyak anak-anak pengusaha, anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat yang mondok di pesantren. Alhamdulillah. Jadi kalian juga sekarang tidak sia-sia. Kalian belajar di sana S1, lanjut kepada S2, bila perlu sampai S3 nanti. Ya. Sehingga kalian pulang itu benar-benar membawa ilmu yang banyak. Bisa menjadi dosen, bahkan bisa mendirikan pesantren mu'alaf yang seperti ini. Intinya kalian belajar agama ini tidak akan sia-sia. Dan masa depan kalian di dalam Islam itu cerah. Ya kan? Percaya enggak kalian itu? Ya, masa depan orang yang hidup di agama itu cerah. Alhamdulillah, itu luar biasa. Jadi jangan sampai kita takut ya. Baik, ala kulli hal ana urid yani atakallam makum bil lughah arabiyyah. Mungkin abda min Mulyani. Sami'tu minkum yani min qabl anna hunaka kathir min al-aba wal ummahat yuhibbunakum. Hal hadha sahih am la? Sahih. Nah, kam yani al-aba al-ummahat hunak alladziina yuhibbunakum. Kam adaduhum? Samania mungkin. Tamania. Ya yuhibbunakum jiddan. Kathir jiddan. Wa ahyanan yani atau fulus hakada? Fulus wa malabis, to'am. Masyaallah, al-akal wal syarab. Masyaallah. Wal bait wa hunaka yani al bait majanin. La yadfa. Al bait majanin. Antum huna yani fi bait kabir atau mutawassit atau sagir? Kabir. Kam ghuraf? Mawjud arba ghuraf. Tamam. Kabir. Ya maknaha likulli syakhs fi ghurfa wahdah. La ana wahid, Syamsi wa Syifa wahid. Oh, masyaallah. Fi nafsil ghurfa hakada. Tamam. Masyaallah. Wa ma fi mukayyif hakada? Mawjud. Wa amma fi mausim asy-syita wa television mawjud. Al-tilfas mawjud. Oh, masyaallah. Wa amma al-jaw hunaka yani ahyanan har, ahyanan barid. Hasa al-an hunaka har wa barid. Har hunak. Har. Wa kayfa yani binisbati al-jism hunaka idza fi mausim har hakada? Kayf yani al-jism? Syadid? Yani fil bidayah antum takhaf. Bidayah nahnu akhaf jiddan. Nah, la tastati an takhruj minal bait. La. Lana jauh. Kam fi darajah? Takriban mungkin 40. La, 50. Tamam. Har jiddan. Masya Allah. Hatta wajah tagayyar. Aswad. La, Masya Allah. Wa fi shifa fi mausim hada fi barid. Naam. Hunaka mithla fi thallajah, barid jiddan. Labud antum yani tahtaj ila malabis thawb hada thawb lilshita. Naam, nahnu ashtari malabis shitai. Naam. Hada barid jiddan. Naam, bagian misal har, nahnu ashtari malabis har. Wa amma fi mathalan fi dakhil fi al-bayt fi al-ghurfah. في موسم بارد مثلا هل هناك مكيف للحر؟ مكيف حار وموجود صوبة اسمها صوبة. موجود. صوبة حار نعم. ما شاء الله. نعم. أما في داخل ليس بارد ها؟ لا. أما في الخارج بارد جدا. لابد أن تحتاج إلى ثوب هذا، ثوب ماذا يسمى هذا؟ ثوب ثقيل هذا. نعم. ما شاء الله. وأنت شمسية؟ كيف خبرتك هناك يعني إذا موسم الشتاء أو موسم هذا بارد كيف هناك؟ أنت بارد جدا؟ بارد جدا، حار جدا. ما شاء الله. mana fil bidayah غير مناسب لكم ها؟ نعم. غير مناسب ها؟ نعم. ما شاء الله. ولكن الآن مناسب. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Allah. Jadi pemirsa, saya menanyakan kepada mereka tadi
tentang sana cuaca ya. Jadi kalau musim panas katanya panas sekali sampai 50 derajat. Kalau musim dingin dingin sekali. Nah, saya tadi bertanya kalau musim dingin bagaimana? Ya, di kamar itu ada dibuat pemanas, ada heaternya ya, heater ya. Ada pemanas penghangat gitu. Tapi kalau musim panas sudah pasti 24 jam ada di sana yang namanya mukayib, ada AC ya kan? Ah, itu majanin, gratis ya. Yang bayar siapa itu? Dari wakaf sunni itu yang membayar semua itu ya. Iya, dari wakaf. Pokoknya rumah gratis. Kemudian listrik semua gratis, ya kan? Tapi kalau makan kalian itu masak ya, masak sendiri. Iya, makan kita masak sendiri karena di sana nggak ada magicom ya. Jadi kita bawa magicom dari sini. Oh, nggak ada magicom. Orang sana masak manual. Pakai langsung iya di kompor gitu. Oh, begitu di sana. Iya. Kalau kalian bawa magicom dari Indonesia. Kita waktu itu disaranin sama duta besar Heeh. bawain magicom aja. Soalnya kalau kita ke kampus biar pulang tinggal masak lauknya gitu. Oh, begitu. Terus kalau lauk pauk nih, kalau kalian itu di sana kalau yang dagang-dagang itu ada apa? Dagang ikan atau apa? Ya, alhamdulillah ikan kita nggak pernah beli sih. Maksudnya tiap hari Jumat kalau di sana makan ikan tuh buat orang-orang yang kaya gitu katanya. Wih, Buat makan orang-orang ikan yang- orang kaya malah. Iya, buat Kenapa orang- mahal? Karena ikan di sana mahal. Terus tempat kita Baghdadnya di kota jauh dari lautnya gitu. Oh, Jadi begitu. kita makannya ikan sungai. Oh, makanannya ikan sungai. Iya, Itu ikan mahal. sungai, iya, Tapi kalau ayam, daging itu murah. murah itu. Karena di sana apalagi namanya onta ya. Tiap hari makan orang. Orang sana sampai kalian bosan ya. Tapi pertumbuhan badan kalian juga selama di sana, masya Allah ya, kalian gemuk-gemuk. Dulu kalian kecil-kecil gitu ya, ya kurus-kurus dulu kalian. Jadi sekarang udah banyak makan onta, badannya sudah berkembang seperti onta nih ya, masya Allah luar biasa ya. Nah, sebentar, ini apa namanya, ada pertanyaan ini dari saudara kita. Assalamualaikum. Indah apa? Saya doakan Pak Ustadz. Ini saya Pak Ustadz panjang umur. Amin, amin ya Rob. Saya mau tanya, apa sebabnya mu'allaf wajahnya terlihat bercahaya dan cerdas, tapi kalau lihat murtadin kelihatan buram, cuma bisa komentar. Oh subhanallah, ini pertanyaannya luar biasa. Jadi yang menyebabkan perubahan pada wajah para mu'allaf ini tentu karena sering berudu, karena sholat, karena akidahnya sudah bersih. Kan Allah katakan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Allah katakan apa? Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad itu mempunyai ciri-ciri. Salah satunya apa? Dia tegas kepada orang kafir, kemudian berkasih sayang dengan sesama mukmin. Kalau dia mencari rezeki yang halal, yang baik-baik, kemudian dia kalau dia ibadah salat, simahum fi wujuhihim min athari sujud, di wajah orang Islam itu, di wajah para mu'allaf itu ada nampak bekas-bekas sujud. Jadi kalau kita wudu, kemudian kita bersolat, ya ada nampak di wajah orang yang solat itu bekas wudunya, bekas solatnya, itu kata Allah dalam Al-Quran tadi. Jadi kalau ditanya kenapa wajah mu'allaf itu kok Masya Allah ya bercahaya, ya yang bikin cahaya itu adalah cahaya yang dari cahaya Allah, dari cahaya Islam, dari cahaya wudunya, cahaya Al-Quran, ya cahaya solatnya, itulah yang membuat bercahaya wajah-wajah mereka ini, alhamdulillah. Dan juga diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau dilihat orang yang murtad tadi, kata beliau mukanya suram, ya karena mereka kembali kepada kejahiliaan, ya kan? Hatinya semakin tertutup, kemudian tidak bisa memberikan argumen yang baik kecuali hanya hujatan-hujatan dan lain sebagainya. Tapi kalau mu'allaf ini tidak menghujat. Ketika memberikan testimoni kenapa mereka masuk agama Islam adalah murni mereka ceritakan pengalaman pribadinya, tidak menjelekkan agama yang sebelumnya. Masya Allah. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, kalau masih ada pertanyaan satu lagi, masih ada waktu sekitar 2 menit lagi. Tapi kalau tidak ada kita akan closing, kita akan akhiri karena kita
jadwalnya sampai pukul 17.30 sambil kita menunggu datangnya waktu berbuka. Tapi Indonesia bagian timur sudah berbuka tentunya, bagian tengah juga sudah berbuka, dan kita yang di wilayah barat ini insya Allah setengah jam lagi waktu kita berbuka. Dan sepertinya nih sudah nggak ada lagi nih yang bertanya dari pemirsa. Mungkin perlu kalimat penutup dari kalian bertiga, apa yang kalian sampaikan, apa mungkin ada pesan-pesan moral kepada pemirsa sekalian berkait dengan Islam, diawali dari Syifa. Silakan kalimat penutup apa? Pesan-pesan dari Syifa buat pemirsa yang nonton, lebih banyak lagi belajar agama, harus lebih memperdalam agama, ilmu agama, karena nanti di akhirat nanti tuh yang ditanya itu soal apa yang kita pelajari di dunia, seperti itu. Jadi meminta kepada pemirsa semua untuk semangat belajar agama, begitu ya? Ya. Alhamdulillah. Kalau Mulyani? Pesan dari Ana ya buat diri Ana sendiri dan buat pemirsa yang di sana yang lagi nonton, dimanapun kita berada, sertai Allah selalu dalam perjalanan kita. Niatkan apa yang kita lakukan, niatkan karena Allah, insya Allah semua bernilai ibadah, insya Allah. Masya Allah. Jadi kapan saja, di mana saja kita tidak boleh lari dari Allah, ya. Kalau kita lari dari Allah berarti kita akan ditinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Samsiah, silakan. Pesan Ana untuk pemirsa semuanya, tetap semangat, jangan Semangat di dalam Islam. ya Ya. sebelum terlambat semuanya. Ya, Masya Allah. Singkat, padat. Semangat sebelum terlambat semuanya. Jangan sampai nanti menyesal, ya. Ya, Udah mati baru menyesal. pengen kembali ke dunia, udah nggak ada lagi. Kata malaikat, terlambat mas, terlambat mbak, katanya, ya kan? Ya. Ya, jadi pesan kami juga kepada kalian bertiga ini, kalian bersungguh-sungguhlah memperdalam agama Islam di Irak sana. Ya, mudah-mudahan tercapai target kalian 4 tahun selesai S1, dan setelah itu kalian bisa melanjutkan sampai kuliah master S2, dan nanti setelah itu kalian kembali ke Indonesia dalam keadaan sudah siap tempur, sudah punya ilmu, sudah punya alat kalian untuk berjuang di Indonesia. Percayalah, masyarakat Indonesia menanti ilmu kalian semuanya, ya. Manfaatkan waktu yang singkat ini untuk bersungguh-sungguh. Ini adalah kesempatan Allah berikan kepada kalian. Bayangkan kalian datang dari pelosok yang paling jauh sana, tiba-tiba bisa kuliah di Irak. Ini adalah sebuah anugerah yang paling besar dari Allah kepada kalian. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kalian dustakan. Kalian bersyukur juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan kalian semakin komitmen di dalam agama Islam dan kalian menjadi muslim yang kafah sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Saya tidak usah mengajari kalian lagi karena dalam faktanya kalian sudah berislam secara utuh, kalian sudah mu'allaf, bukan lagi mu'allaf lagi, kalian sudah mukallaf hari ini karena kalian sudah menjadi muslim yang kafah. Dan teruslah kalian berjuang, nanti bisa kalian punya cita-cita mendirikan pesantren, pembinaan mualaf seperti ini, nanti kalian dakwah walaupun sebagai wanita, tidak terhalang bagi kalian untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, tidak terasa sudah 1 jam bincang-bincang kita dengan 3 orang santriwati kita yang sedang menuntut ilmu di Irak, di Baghdad, di Jami'ah Imam A'dham Abu Hanifah As-Sunniyah di kota Baghdad, Irak, atas beasiswa yang diberikan oleh Yang Mulia Duta Besar Irak untuk Indonesia di masa itu, Dr. Abdullah. Dan sekarang beliau sudah pensiun. Alhamdulillah, beliau insya Allah akan mendapatkan warisan dari mereka bertiga berupa ilmu yang bermanfaat. Itu menjadi jariah kepada beliau. Karena dengan asbab beliaulah mereka bertiga bisa kuliah di Baghdad, kalau tidak mustahil. Maka insya Allah beliau meskipun tidak kuliah tapi akan mendapatkan jariah,
pahala yang mengalir dari ilmu kalian kepada beliau sampai hari kiamat. Demikian pemirsa An-Naba TV, mudah-mudahan bincang-bincang kita dengan 3 orang santriwati ini bermanfaat dan bisa menambah semangat berislam kita, bahwa mereka saja mu'alaf sudah pandai-pandai, sudah bagus-bagus pemahaman Islamnya, bahkan sudah punya target ke depan menjadi mu'allimah, menjadi ustazah. Lalu bagaimana dengan kita yang muslim dari lahir ini? Apakah kita masih bersantai-santai? Masihkah kita mengejar kelezatan dunia ini? Mari kita tinggalkan kelezatan dunia ini, kita kejar itu kebahagiaan kita di akhirat. Tentu tidak melupakan nasib kita di dunia ini. Allah katakan dalam Al-Quran, وَبَتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah, kejarlah kebahagiaanmu di hari akhirat nanti, tetapi tetap kamu jangan melupakan nasibmu, bagianmu di dunia ini. Tapi jangan sampai orientasi kita dunia lebih besar daripada akhirat. Karena Allah katakan walal akhiratu khairu wa abqa. Bagaimanapun akhirat itu lebih baik daripada dunia, dan akhirat itu abadi, kekal selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan dan kemauan untuk memperdalam agama Islam, terutama kepada anak-anak kita, generasi kita. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang jahil, anak-anak yang bodoh, anak-anak yang tidak paham dengan agama Islam ini. Demikian pemirsa An-Naba TV, sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya, mendengarkan testimoni para santriwati dan santriwan mu'alaf An-Naba Center Indonesia, yang saya percaya ya antum semua begitu antusias mengikuti kisah-kisah perjalanan hidup para mu'alaf dari An-Naba Center Indonesia ini. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa kita pada event berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.